Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyiapkan waktu siang ini. Luar biasa, agak sedikit terharu ya, di tengah gedung-gedung tinggi masih ada akhwat yang duduk di sini sama-sama kita mengkaji ilmu. Jadi saya duduk dan berdiri di depan sini bukan karena saya lebih bagus dari teman-teman yang berada di depan saya. Ini semata-mata karena Allah menutupi aib-aib saya. Jadi hari ini kemarin saya tanya dengan panitia, saya harus bicara apa hari ini? Dan ternyata saya harus bicara yang gue banget. Saya harus bicara yang lu banget gitu ya. Harus bicara sesuatu yang ternyata lebih santai. Biasanya saya kalau ngaji di pengajian di kantor-kantor itu materi dari mereka, dan kebanyakan diminta soal ghibah. Jadi jangan membicarakan teman kerjanya gitu ya, jangan membicarakan bosnya, karena ternyata di kantor itu penyakitnya adalah itu. Penyakitnya adalah berghibah. Saya mulai saja. Kata orang tak kenal maka tak sayang maka tak rindu. Jadi nama saya Rindu, biasa dipanggil adik karena kebetulan saya anak satu-satunya dari orang tua tunggal. Ayah saya kebetulan tidak dibesarkan oleh seorang ibu, tapi dibesarkan oleh seorang ayah, karena ibu saya pergi ketika melahirkan saya. Jadi saya tidak memiliki kakak atau adik. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih bisa seperti ini, berkat ayah yang buatin telur dan nasi goreng setiap pagi biar anaknya hidup. Kita akan bicara santai selama sekitar 45 menit ya. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Bukan tanya jawab sih, kalau tanya jawab saya takut nanti saya nggak bisa jawab. Kita sebut saja sebagai curhat. Karena kebanyakan 15 menit terakhir itu isinya itu curhat. Terus kemudian saya ingin sedikit menyampaikan tentang perempuan pencari Tuhan sebagai materi kita siang ini. Jadi kalau hidup kita itu kan kalau dibilang mencari, pasti ada sesuatu yang kita tidak temukan. Karena banyak yang bilang bahwa Tuhan itu dekat, bahkan sangat dekat dengan urat leher kita. Tapi ternyata tidak semua perempuan dan tidak semua hamba Allah itu mampu menemukan Dia. Banyak banget dari kita yang masih melakukan hal-hal yang meniadakan Allah. Misalnya saja kita bisa berpacaran ya. Kalau Allah itu ada dan dekat di urat nadi kita, mesti kita tidak melakukan itu, karena kita tahu bahwa Dia melihat, bahwa Dia mendengar, bahwa Dia ada di samping kita. Kan nggak mungkin ya pacaran sambil zikir, sambil pegangan tangan subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Nggak mungkin banget. Artinya apa? Ketika kita meniadakan Tuhan, Dia tidak ada di dalam jiwa kita, Dia tidak ada di dalam kolbu kita, Dia tidak kita tempatkan di mana seharusnya Allah itu berada. Di sepanjang perjalanan hidup saya, sekian panjangnya ini, saya kalau baca dari buku itu mungkin sebagian adalah perjalanan hidup saya. Jadi bagaimana saya mencoba menemukan atau menempatkan Allah di dalam diri saya. Banyak orang yang bilang, apalagi sih dek, Allah itu kan udah dekat banget. Iya, semua orang bisa bilang Allah itu dekat. Semua orang bisa bilang bahwa dia mencintai Allah, tapi dia tidak bisa membuktikan bahwa dia mencintai Allah. Cinta juga butuh bukti. Bukan begitu, Jreng? Biasa sekarang mati pakai hashtag Jreng, karena dulu waktu SMA saya pemain band. SMA dulu sempat jadi gitaris, itu masa-masa jahiliyah ya. Di masa perjalanan pencarian Tuhan ini, itu terjadi sama diri saya sekitar tahun 2009. Jadi waktu itu saya menyelesaikan studi saya itu di Eropa dengan kehidupan yang luar biasa jauh dari yang sekarang terlihat gitu ya. Kemudian setelah pulang dari sana, saya mencoba memaknai hidup bahwa ternyata yang saya cari itu bukan yang itu. Yang kita cari di dunia ini adalah bukan semata-mata mencari pasangan, bukan semata-mata cari tertinggi. Karena ketika saya meninggalkan pekerjaan saya, jabatan saya adalah finance director di sebuah multinational company. Dan itu saya tinggalkan karena begitu banyak waktu yang tersita ketika saya bekerja. Kemudian adalah hal yang paling mengena di hati saya, dan semoga ini bisa menjadi tamparan juga buat kita semua, atau bisa menjadi pelajaran juga buat kita semua, bahwa hidup ini bukan tentang bagaimana manusia menilai kita. Hidup ini tentang bagaimana Allah menilai kita. Jadi syarat dan ketentuan Allah yang berlaku.
bukan syarat dan ketentuan manusia. Ketika kita meninggal belum menikah, Allah nggak marah. Allah nggak tanya pacar lo siapa, suami lo siapa, yang dekat sama sekarang sama lo siapa. Allah nggak tanya itu. Kita meninggal belum menikah, Allah nggak marah. Tetapi ketika kita meninggal belum berjilbab, itu hal yang lain. Ketika kita meninggal belum bertobat atas dosa-dosa kita yang kemarin, itu hal lain. Karena kebanyakan dari kita begitu putus cinta itu yang kita tangisin bukan dosa kita. Yang kita tangisin itu si abang yang pergi itu 7 hari 7 malam gitu ya, nggak mau keluar rumah, merasa diri paling menderita. Padahal yang diambil sama Allah cuma 1. Dan itu juga bukan punya kita. Kebiasaan kita ini perempuan, begitu kita kenal dekat sama seseorang, rasa memiliki kita udah tinggi banget. Udah merasa bahwa dia itu punya kita. Siapa bilang itu punya kita? Kita nggak punya apa-apa. Ketika kita mau mewakafkan diri kita bahwa kita tidak memiliki apa-apa, seharusnya semua yang pergi dari diri kita itu ya bukan apa-apa. Karena kita ini masih di level cintanya manusia. Jadi kalau ada level cinta gitu ya, ini tuh cintanya Allah, di sini cintanya manusia, kita tuh masih di sini. Kita masih sangat bergantung kepada manusia. Dan siap-siap kecewa kita bergantung kepada manusia. Gampang banget manusia itu mengecewakan kita. Karena ketika kita berharap dari manusia yang hanya selevel ini, kita gampang banget diomong-ambingin, gampang banget disakitin. Ditinggal sedikit udah luluh lantak gitu ya, butiran debu, udah langsung gitu ya. Terus kita jadi menzolimi hati kita. Kita mencintai orang yang tidak mencintai kita. Setelah itu kita mikirin orang yang nggak mikirin kita. Coba bayangin malam-malam kita mikirin dianya tidur, nggak mikirin kita. Sia-sia kita menzolimi hati. Padahal semua yang ada dalam tubuh kita ini adalah begitu dicintai oleh Allah. Dia menciptakan kita tidak sia-sia. Dia menciptakan hati yang baik, dia menciptakan tubuh yang sempurna, dia menciptakan mata, dia menciptakan tangan, segala macam. Semua ini tuh terlihat sempurna. Kemudian kita zolimi diri kita dengan mencintai orang yang tidak mencintai kita. Misalnya siang malam kita mikirin ya, dianya makan, kita nggak makan gitu ya. Lihat dia lewat aja tuh rasanya udah sesuatu banget. Padahal nggak juga, bukan itu. Ketika kita level cinta kita sudah di atas melebihi level cinta manusia, kita nggak akan peduli lagi di bawah-bawah sini. Kalaupun dia menyakiti kita, so what gitu loh. Kalaupun ada orang yang menghina kita, kenapa emangnya? Kalaupun ada orang di kantor yang biasanya kantor kan sering banget ya office politik, satu dengan yang lain tuh saling sikut ya untuk dapetin posisi. Atau ada beberapa teman yang mungkin lebih istilahnya itu menjilat atasan untuk mendapatkan ini. Ketika level kita di atas ini, kita nggak akan pengaruh dengan yang ada di bawah ini. Karena hidup bukan tentang menunggu hujan turun. Hidup tentang bagaimana kita bermain dengan hujan. Karena hidup ini itu adalah berpindah dari satu masalah ke masalah yang lain, dari satu hikmah ke hikmah yang lain. Pindah siang dan malam. Kalau malam terus, apa jadinya dunia ini? Atau siang terus? Yang perlu kita siapkan adalah hati kita. Jangan sampai kita menzolimi diri kita hanya karena kita terluka sedikit, menjadi orang yang paling menderita, menjadi orang yang paling sengsara gitu ya. Padahal nggak ada yang diambil dari Allah. Semuanya punya Dia kok. Kita aja suka merasa sok memiliki ya. Jadi jangan sekali kita jaga hati kita ini agar kita menjadi manusia yang tidak menzolimi hati. Karena hati kita ini harus kita kembalikan kepada pemiliknya nanti. Saya punya satu ilmu dari guru saya ketika saya pulang dari sekolah di luar. Saya kebetulan masuk pesantren. Jadi saya waktu itu tidak bekerja dulu, tapi saya masuk pesantren dengan harapan saya bisa mengobati kotoran-kotoran di hati gitu ya, mengobati semua yang menjadi penghambat hidup saya di kemudian hari. Dan di situ meninggalkan hal-hal yang menyenangkan itu memang tidak enak. Dan ada satu ajaran dari guru saya itu, ketika kamu sedih bacalah Al-Quran. Ketika kamu ingin berbicara dengan Allah, sholatlah. Dan ketika kamu ingin Allah berbicara denganmu, maka bacalah Quran. Kemarin ada yang tanya, baca Qurannya sampai semana Kak? Ya sampai sedihnya hilang. Coba dia rasain. Itu tuh luar biasa banget ya. Luar biasa banget ketika hati kita terluka dan kemudian kita kembalikan kepada pemilik hatinya. Kalau perlu kita minta ganti. Ya Allah, gantilah hati saya dengan hati yang baru yang tidak ada dianya misalnya. Jadi kita belajar bahwa apa yang ada dalam diri kita ini sangat berharga. Apa yang ada di dalam, apa yang Allah ciptakan atas diri kita ini sangat berharga.
Jadi pandai-pandailah mencari di mana Tuhan itu kita tempatkan di hati kita. Level tertinggi dari penempatan Tuhan itu adalah level cinta tertinggi. Jadi ketika di hati kita ini hanya ada Allah, kita akan merasa bahwa apa yang kita lakukan itu akan dilihat, apa yang kita lakukan itu akan didengar, sehingga pada ujungnya kita menjadi insan yang benar-benar mencintai Allah. Jangan kita bilang kita mencintai Allah, tapi syarat dan ketentuannya kita tidak ikuti. Kita bilang bahwa kita mencintai Allah, tapi kita masih melakukan hal-hal yang Allah tidak suka, hal-hal yang membuat Allah marah. Tapi doa kita panjang banget gitu ya, doa panjang gitu, segala macam diminta sama Allah, kita tidak sadar. Kita tidak memuhasabah diri kita sampai sejauh mana. Jadi ada satu cara ya, setelah saya berhijrah gitu. Jadi ada satu cara bagaimana kita membuat diri kita ini selalu dekat dengan Allah. Jadi setiap kali kita mau melakukan sesuatu, tanyakan dalam diri kita, apakah Allah ridho? Misalnya contoh kita mau beli pakaian, kita mau beli kaos, kita tanya dalam diri kita, apakah Allah ridho kita memakai kaos yang ini? Apakah Allah ridho kita memakai tank top yang ini? Apakah Allah ridho ketika kita beli jilbab yang ini? Selalu tanyakan, ketika kita mau melangkah, tanyakan lagi, apakah Allah ridho kalau saya pergi ke tempat ini? Jadi hidup kita tuh selalu tersambung sinyalnya tuh ke Allah. Karena sekali lagi hidup bukan ujungnya itu bukan tentang bagaimana manusia menilai kita. Hidup tentang bagaimana Allah menilai kita. Jadi harus selalu terkoneksi. Dan terkoneksi itu tuh luar biasa rasanya tuh seperti apa ya, surfing gitu ya, bahwa Allah tuh sangat indah. Cintanya itu luar biasa, kehadirannya itu luar biasa. Dan ini akan menjadi penyambung kita. Mudah-mudahan sinyal ini tidak terputus sehingga kita meninggal nanti. Jangan sampai kita sudah capek-capek dari sekarang mencoba mensinyalkan, mencoba menyambung sinyal kita ke Allah, kemudian ada cobaan sedikit membuat kita lengah. Ta'aruf batal. Besoknya kita dari yang biasa sholat tahajud udah nggak tahajud lagi. Sayang, karena level kita tuh harusnya bukan di level yang cinta yang manusia ini. Terus kalau ta'aruf gagal kenapa? So what gitu loh. Memang itu bukan diciptakan untuk kita. Tidak seharusnya kita marah dengan takdir-takdir Allah, karena hidup kita itu sebenarnya hanya menjalani takdir Allah. Dari satu titik yang ini menuju titik yang lain, dari titik yang ini menuju titik yang lain. Saya punya kebiasaan dari kurang lebih 7 atau 5 tahun terakhir itu saya selalu menuliskan semua yang saya temukan. Quote yang saya dapat hari ini, jadi semacam diary gitu ya. Saya selalu mencatat semuanya di sini, apapun yang saya temukan hari ini yang saya lakukan. Kemudian 5 tahun kemudian buku ini saya baca, ternyata perkembangan kita sudah sangat jauh. Misalnya hari ini saya tulis saya baca surat Al-Waqiah yang gak hafal-hafal gitu ya. Kemudian ternyata saya baca lagi di tahun berikut, itu sudah berubah. Saya sudah bisa menghafalnya. Dan saya rasa ini oke banget buat kita ya. Terutama buat kita yang gak bisa curhat, karena gak semuanya orang bisa curhat. Dan satu-satunya yang bisa kita percaya adalah diri kita sendiri. Maka curhatlah sama Allah. Jangan curhat di sosial media. Nanti kecoanya keenakan. Saya biasa nyebut mantan tuh dengan kecoa, karena semakin kita menghindar dia semakin lari mendekat. Kayak kecoa aja nih. Kecoa kan gitu ya, buta tapi larinya tuh kenceng gitu. Dimana-mana tuh tiba-tiba nggak pengen lihat, tiba-tiba dia melintas di depan. Ada rasa yang aneh gitu ya, tapi so what gitu loh, cuma mantan. Jangan sampai kita jadi mantan mantan B, mantan C, satu aja mantannya. Kasihan nanti calon suaminya kalau mantannya terlalu banyak. Kita kembali lagi ke konteks awal, mencari Tuhan. Bagaimana sih cara kita mencari Tuhan gitu ya? Kan ada kalanya tuh iman tuh kan turun naik gitu ya. Iman itu turun naik. Jadi ketika iman kita di level yang tidak terlalu tinggi, cobalah untuk menjalankan yang wajib-wajib. Jangan paksa harus berpuasa ketika sakit misalnya gitu ya, atau jangan paksa harus melakukan sholat yang lebih banyak di tahajud gitu ya. Cukup lakukan yang wajib-wajib saja. Tapi jangan meninggalkan hal-hal yang sudah kita lakukan, karena hidup yang benar itu adalah hidup yang baik itu adalah ketika hari ini lebih takwa dari hari kemarin. Sering-sering kita bermuhasabah gitu. Kalau saya punya kebiasaan itu ngaca. Jadi kalau saya di cermin itu saya akan bilang bahwa kamu itu harusnya lebih takwa dari yang kemarin. Dan begitu juga ketika kita dilukai oleh orang, cobalah berkaca, kita bercermin.
Jangan langsung menyalahkan orang itu, kenapa orang itu meninggalkan kita, kenapa orang itu melukai kita, kenapa orang itu melakukan ini dan melakukan itu. Tapi coba kita bercermin, apa salah yang sudah kita lakukan? Karena dengan mengakui kesalahan, kita bisa memperbaikinya. Kalau kita tidak mengakui kesalahan kita, itu agak sulit untuk memperbaikinya. Bagaimana memperbaiki orang salah aja kita nggak tahu? Jadi pandai-pandailah kita mengaca, pandai-pandailah kita bercermin di mana kita saat ini. Apakah kita hari ini sudah lebih takwa dari yang kemarin? Apakah hari ini kita sudah lebih takwa dari tahun yang lalu? Apakah kita sudah lebih takwa dari minggu-minggu sebelumnya? Jadi ukuran kita itu adalah ukurannya Allah. Syarat dan ketentuannya Allah, bukan syarat dan ketentuannya manusia. Kalau manusia menilai kita, silakan aja, nggak akan ada ngaruhnya. Tidak membuat kita masuk surga juga, tidak membuat kita masuk neraka juga, hanya ngacak-ngacak. Kopi aja kalau diaduk terus kan keruh ya, apalagi hati. Jadi pandai-pandailah kita menjaga hati kita agar kita tidak termasuk orang yang menzalimi diri kita sendiri. Menjaga hati itu salah satunya itu tadi ya, tidak mengotori dengan hal-hal yang dilarang dengan Allah dan tidak mengotori dengan hal-hal yang membuat hati kita luka. Cukuplah luka itu hanya menjadi jalan lewat gitu ya, takdir, satu titik cepat-cepat berpindah ke titik yang lain. Kasihan hatinya kalau terus-terusan disakiti gitu ya. Karena luka itu tidak akan terjadi kalau kita tidak mengizinkan. Benar begitu ya? Ya, kalau kita tidak mengizinkan ada orang menyakiti hati kita, itu tidak akan terjadi. Jadi kalau kita naksir orang, ya jangan taruh dia di hati. Kalau dia pergi nanti teracak-acak lagi hatinya. Karena penyakit yang paling sering ada di hati kita perempuan itu penyakit yang itu tadi, penyakit mencintai lawan jenis gitu. Karena chemistry-nya memang begitu. Chemistry itu kita senang dengan yang ganteng gitu ya, kita senang yang wangi, apalagi di kantor banyak banget gitu ya. Kita senang dengan yang indah-indah. Manusia memang tercipta untuk mencintai yang indah-indah. Dan jangan sampai yang indah-indah itu menjauhkan kita dari Allah. Ketika kita mencintai sesuatu dan itu menjauhkan kita dari Allah, tunggu tegurannya. Dan tegurannya itu sangat sakit katanya. Jadi kita punya barang, kita punya handphone, kemudian kita lupa waktu sholat, ya nggak boleh kayak begitu. Kita mencintai sesuatu, benda, mencintai harta, mencintai mobil, mencintai orang tua sekalipun, tidak boleh melebihi level kita dalam mencintai Allah. Karena yang ini abadi, yang ini akan pergi. Yang ini akan silih berganti cinta yang ada di sini. Nggak ada si A, si B nanti akan datang. Nggak ada orang tua, akan ada pengganti orang tua. Nggak ada teman, akan ada teman. Yang di sini tidak abadi, akan selalu berganti. Jadi jangan sampai kita meletakkan cinta kita di sesuatu yang tidak abadi. Nanti kalau pergi sakit. Ketika kita level cinta kita sudah di atas ini, level cinta kita adalah mencintai Allah, kita belajar memahami takdir. Ketika ada yang terambil, oh Allah itu memang memiliki rencana yang jauh lebih indah dari rencana kita. Allah selalu punya rencana yang jauh lebih indah daripada rencana manusia. Dan kita harus meyakini itu. Kalau bukan meyakini Allah, kemana lagi? Siapa lagi yang kita percaya? Di mana lagi tempat kita bergantung? Kalau kita tidak meminta kepada Allah, kemana lagi? Tidak ada yang bisa memberikan kita seperti Allah memberikan, seperti yang sudah diberikan oleh Allah. Dan harus selalu kita ajarkan hati kita bahwa Allah itu hanya memberikan berdasarkan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita mau. Karena pada dasarnya kita makan pakai garam aja itu cukup. Kenapa harus korupsi hanya untuk makan lobster gitu misalnya ya? Level kita itu adalah levelnya hamba. Jadi jangan sampai kita menjadi sombong gitu. Jangan sampai kita merasa bahwa rencana kita itu jauh-jauh lebih bagus daripada rencana Allah. Sombong itu bukan pakaian kita. Sombong sebesar ini aja kita nggak akan bisa masuk surga. Jadi jangan sampai hati kita itu diisi dengan hal-hal yang menyombongkan diri, bahwa diri kita ini lebih baik daripada orang lain, bahwa diri kita ini lebih mulia dari orang lain. Bercermin sekali lagi, bercermin bahwa kita tidak lebih baik dari orang lain. Jadi jangan sampai kita mengotori kembali hati kita dengan hal-hal yang tidak seharusnya ada di situ. Kita belajar mulai sekarang bagaimana kita tidak menzolimi hati kita. Kita tidak menzolimi hati kita, karena begitu kita menzolimi hati kita dengan memasukkan luka-luka yang tadi itu, akan berat hidup. Hidup itu kalau nggak ada pertolongan Allah itu berat banget.
berat banget. Kita udah nyoba lah ya, hidup kita mungkin sudah 25 tahun ke atas. Kalau tidak ada pertolongan Allah itu berat banget. Kalau kita nggak sujud, kita nggak minta, kita nggak nangis-nangis, kita jalanin sendiri, itu berat banget. Sama orang tua kita bisa konflik, sama teman bisa konflik, sama pasangan bisa konflik, sama semuanya bisa konflik. Dan bisa tidak ada pemecahannya, tapi dengan Allah itu hal yang lain. Ketika kita mencapai level cinta kepada Allah itu luar biasa sahdunya. Ketika kita merindukan Allah gitu ya, itu luar biasa, pengen sholat gitu ya, bangun malam, sholat, menemukan yang terkasih. Coba bayangin, kita dipanggil pacar aja, padahal dia nggak manggil kita, ngelirik kita udah seneng banget. Apalagi Allah yang panggil. Azan gitu dengan alunan yang luar biasa itu sangat mengobati hati. Dan suara yang kita dengar dari ayat-ayat Al-Quran yang kita baca itu obat yang paling mujarab. Ada yang sedang menjalani ritual patah hati? Enggak ada ya. Biasanya banyak, kalau saya ngisi itu ada aja yang sedang menjalani ritual patah hati, yang udah 7 hari nggak mau mandi gitu ya, yang udah tisu udah 2 box gitu ya. Biasanya kalau udah kayak gitu saya kasih buku saya, jangan deh, coba cari cinta yang lain. Sama Allah itu kita nggak pernah bertepuk sebelah tangan. Orang itu mencintai kita ada lah ya yang membuat dia mencintai kita, tapi Allah enggak. Kita pasti juga Allah tetap sayang. Kita nggak bisa lihat, Allah tetap cinta. Kita balas dengan pengkhianatan, bahkan Allah nggak pergi. Coba bayangin, ada cinta yang sebesar itu, dan itu kita hadirkan di hati kita. Ada zat yang sesempurna itu, sekuasa itu kita hadirkan dalam diri kita. Jadi ketika kita berpikir bahwa si dia yang kemarin yang janji tidak akan pernah meninggalkan kita bisa meninggalkan kita, harusnya kita juga berpikir si ini yang seharusnya tidak bisa kita miliki, bisa kita miliki. Buat Allah nothing impossible is nothing. Nggak ada yang nggak mungkin buat Allah. Semuanya bisa. Jadi sekali lagi mari kita ajarkan hati kita bahwa hidup bukan tentang bagaimana manusia menilai kita, tapi tentang bagaimana Allah melihat kita. Jadi hiduplah menurut standar Allah. Selamat mencintai Allah. Mari kita sama-sama mencari Tuhan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sesi tanya jawab ya, karena waktunya di kantor agak mepet. Jazakallah khairan katsiran Mbak Rindu. Buat teman-teman yang mau bertanya dipersilakan. Ada yang mau tanya, yang hatinya sedang berbunga-bunga? Ingat ya, setan itu dekat banget sama kita, halus banget godaannya. Apalagi kalau kita lagi suka sama orang itu halus banget gitu ya. WhatsAppan aja dulu, nanti sholatnya bisa nanti. Bisikannya tuh lembut banget. Mau tidur gitu ya, dibandingkan kita berzikir gitu. Biasanya kan kalau mau tidur kita berzikir sampai mata kita tutup dan tubuh kita beristirahat. Ini enggak, kita mikirinnya si dia. Tuh setan tuh masuknya gampang banget. Terutama biasanya untuk yang melakukan proses ta'aruf, udah ketemu sekali tuh udah terbayang-bayang gitu ya, janggutnya, tingginya gitu ya, udah terbayang-bayang. Setan tuh gampang banget. Semakin kita dekat sama Allah, semakin goyangannya tuh semakin kuat, kenceng banget, buat meruntuhkan iman kita, buat meruntuhkan keyakinan kita bahwa sesungguhnya cinta yang harusnya kita gapai itu adalah cintanya Allah. Sulit iya, tapi tidak ada yang tidak mungkin. Jadi selalu letakkan Allah itu di atas level-level yang lain. Kita dipanggil bos terburu-buru, azan nggak dengar, pura-pura tuli. Sholat zuhur nunggu makan, sholat asar nanti aja kalau udah mepet-mepet maghrib, masih ngobrol sama temen. Sholat maghrib mendekati isya, sholat isya takut ditinggal temen. Sampai rumah udah capek ketiduran, menjelang subuh baru sholat isya. Subuh kesiangan, karena buru-buru mau ke kantor. Terus kira-kira Allah di mana kalau keadaan seperti itu yang kita jalani? Allah kita kesampingkan, kita tiadakan. Padahal dari mulai kita bangun tidur sampai tidur lagi, harusnya Allah yang kita tempatkan. Kita bangun tidur, tangan kita bisa bergerak karena Allah menjaga jantung kita tetap berdegup dari malam. Dan kalau Allah mau, itu nafas bisa berhenti kapan aja waktu kita tidur. Dan kita nggak berterima kasih. Begitu bangun tidur yang dilihat WhatsApp, cek handphone, ada yang nge-tweet. Terus Allah gimana sampai lupa bilang alhamdulillah gitu, sampai lupa baca doa bangun tidur. Itu kita banget. Dan mau sampai kapan kita kayak gitu kan? Mau sampai kapan kita menempatkan Allah itu
di luar gitu. Kesannya tuh Allah cuma ada di arasi, yang nggak ada di sekitar kita. Padahal Allah itu deket banget bersama kita malah. Coba bayangkan ketika kita meniadakan Dia, kemudian kita tiba-tiba mendapat musibah gitu ya, mau nikah nggak jadi gitu ya, terus kita nangis-nangis ke Allah, kita Allah kemana aja kemarin Neng? Karena kita lupa sama Dia kalau kita lagi jatuh cinta. Karena susah banget menjadi iman itu tetap berada di level yang tinggi ketika kita bahagia. Kalau lagi susah itu gampang. Kalau lagi susah gitu ya, lagi dihina teman gitu ya, lagi ditinggalin semua orang, lagi sendiri, Allah itu segala-galanya. Cinta banget ya. Malam-malam bangun ya tahajud gitu, cuma mau bilang sama Allah, udah dong Allah, udah capek, besok temuin dong dengan yang lain. Begitu udah ditemuin, lupa gitu ya. Biasanya sholat di awal waktu, janjian mau ketemu makan siang di luar, date lunch, lupa sama Allah. Nanti sholatnya nanti kalau udah menuju asar ada meeting diajak sama bos, lupa lagi sholatnya. Padahal yang kasih rezeki Allah, bukan bosnya ya. Karena dimanapun kita kerja ya rezeki kita segitu, emang udah dicatatnya segitu. Mau bosnya yang ini, mau bosnya yang itu, mau bosnya yang lain lagi, rezekinya segitu. Karena rezeki itu sudah Allah tetapkan. Demikian juga dengan jodoh. Jadi jangan sampai kita mengejar cintanya manusia, lupa memperbaiki diri. Umur udah 25 ya Allah, belum ketemu jodoh gitu ya. Kata Allah sawat gitu loh, perbaiki aja diri dulu. Jangan sampai kita meninggal sibuk cari jodoh, sibuk cari cintanya manusia, kita lupa mencintai Allah, kita lupa memperbaiki diri kita, kita lupa menjadikan diri kita lebih takwa dari yang kemarin. Karena nafas bisa berhenti kapan aja, bisa sekarang, bisa besok. Pagi kita bisa keluar naik bis, pulang dengan ambulan, itu bisa. Banyak banget contohnya. Oh oke, ada yang tanya. Tadi Silakan. Terima kasih. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi Mbak Rindu sudah menjelaskan semuanya ya, bahwa kita itu sudah tahu bahwa Allah itu dekat dengan kita, bahkan sangat dekat. Tapi kita selalu menafikan Allah dengan mencari yang lain-lain, mengada-ada gitu, seolah-olah demikian. Nah itu udah jelas ya. Kita kayaknya suatu yang given gitu ya. Hampir semuanya mengalami hal seperti itu. Nah sekarang dari Mbak sendiri itu apakah ada bagaimana caranya biar kita bisa lebih menghamba kepada Allah gitu, menafikan yang lain-lainnya dulu gitu. Kita Allah Akbar, yang lainnya ya tar aja dulu gitu. Nah betul nomor satu itu bukannya Al-Quran yang dibawa tidur tapi handphone gitu. Tadi kebangun gitu jam 2:30 bukannya tahajud malah update status ya gitu ya barangkali aja yang kemarin gajian hari ini jawab gitu. Nah itu bagaimana caranya supaya kita bisa lah memisahkan diri dari hal yang seperti itu, sementara godaan itu arus yang mempengaruhi kita untuk lebih menjauh dari Allah yang kuatnya gitu. Kira-kira apa? Tapi ini rasa-rasanya kan banyak sekali yang benar-benar, mohon maaf saya udah melewati masa-masa itu ya, tapi kadang-kadang juga masih ada rasa-rasa muda gitu ya. Atau paling tidak saya bisa menasihati anak-anak saya gitu, bagaimana caranya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Pertanyaannya luar biasa. Karena kata Allah, jangan katakan dirimu beriman sebelum teruji. Artinya apa? Ujian itu akan selalu datang untuk menaikkan level kita. Kalau kita maunya tetap di situ-situ juga, ya jalanin aja, kita jalanin tadi. Nggak perlu baca Quran, misalnya ya. Karena kita merasa bahwa apa yang kita sudah punya ini ya sudah cukup. Level iman kita ini ya sudah cukup segitu-segitu aja. Tapi apa iya kita bertahun-tahun hanya mau di level yang itu? Tidak ada anak SMP yang bisa di level SMP tanpa melalui ujian SD. Tidak ada di level SMA tanpa melalui ujian SMP. Jadi memang kita harus selalu meningkatkan, mengajari diri kita, mengajari hati kita, bagaimana mencapai level yang lebih tinggi dari yang kemarin. Hidup nyaman memang,
karena rasanya udah ada di titik yang nyaman gitu kan. Walaupun hidup itu tidak terlepas dari ujian pastinya. Saya punya satu perjalanan hidup. Oktober kemarin saya melepaskan jabatan saya atau pekerjaan saya sebagai finance director salah satu multinational company. Karena saya merasa bahwa level ibadah saya cuma segitu-segitu aja kalau saya kerja. Jadi ketika kita menempatkan cinta kita di lebih tinggi dari cinta manusia, biasanya akan tergerak dengan sendirinya. Akan ada sesuatu yang menggerakkan kita untuk datang ke majelis taklim. Ini kan luar biasa ya, tidak seperti yang sekarang kita lakukan. Tidak semuanya orang yang ada di kantor ini mau datang ke musola ini untuk mendengarkan tajlim ilmu. Karena Allah menggerakkan kita. Biasanya kalau kita meningkatkan level cinta kita kepada Allah, Allah yang akan memberikan semuanya. Allah beri kita ilmu. Misalnya contoh yang saya alami, saya meninggalkan si dia untuk dia. Kalau ada yang udah baca buku saya meninggalkan dia untuk level yang lebih tinggi. Saya meninggalkan cintanya manusia untuk bisa mencintai Allah. Caranya gimana? Syarat dan ketentuan Allah yang saya ikuti. Karena saya tidak mau meninggal dalam kondisi yang begini-begini aja. Saya tidak mau ketika saya meninggal, saya tidak bisa melihat wajahnya Rasulullah. Saya tidak mau ketika saya meninggal, saya berada di neraka yang paling bawah. Saya tidak mau ketika saya meninggal, saya tidak bisa menemukan wajah sahabat-sahabatnya Rasul. Semakin kita dewasa, biasanya akan timbul pertanyaan, apakah saya mau di level yang ini saja? Dan Allah bilang, dia tidak akan menguji, dia tidak akan meninggikan membuat seorang beriman tanpa diuji. Dan I will take risk. Saya ambil risk itu. Saya tinggalkan yang kemarin, saya mencari Allah. Mudah-mudahan di antara teman-teman juga akan melakukan hal yang sama nanti, insya Allah. Amin. Jadi kalau kita selalu terus-terusan menuruti yang kita punya di level yang ini, di level yang tidur nggak zikir tapi kita cek WhatsApp misalnya gitu ya, di level yang ketika kita menghadapi ujian kita sibuk di sosial media bukan mencari Allah, tanyakan sama diri kita, mau sampai kapan kayak gini? Semakin dewasa kita harusnya semakin berpikir bahwa kita tidak seharusnya berada di level yang ini terus. Ujiannya begitu-begitu juga. Ketika kita level cintanya masih ini, ujiannya ini terus nih. Punya pacar baru putus, punya gebetan nggak jadi gitu ya, punya yang kita taksir gitu. Jadi kita selalu di level ini dan kita selalu di level yang ditolak. Ketika kita masuk ke level Allah, kita nggak peduli lagi ditolak cintanya, karena kita itu diva. If you want me, you have to treat me like a queen. Karena Allah begitu menghargai ciptaannya, Allah begitu menghargai kita. Kalau nggak ada yang mau sama kita nggak apa-apa. Because I'm a queen. Kita itu adalah ratu untuk hidup kita sendiri dan kita hanya bertanggung jawab kepada Allah. Sekali lagi, kalau ketika kita jatuh cinta, jangan mau dipermainkan. Jangan mau kita berada di level yang PHP. Sering banget tuh kan ya, di PHP-in gitu ya. Padahal nggak suka gitu. Itu menzolimi hati. Mau sampai kapan kita menzolimi hati kita? Jadi kita berpindah dari level cinta yang ini, naikkan level cinta kita. Dan lihatlah, mukjizat Allah itu datang luar biasa. Dulu saya berpikir kalau saya meninggalkan jabatan saya ini, terus saya makan dari mana ya? Minta sama ayah malu. Terus saya nanti uang bensin dari mana ya? Dan yang Allah berikan lebih dari yang kemarin. Di beberapa tempat itu biasa saya dakwah memang maaf tidak pakai fee gitu ya, karena memang saya ingin berbagi dengan mereka, terutama yang anak-anak SMA. Jadi cobalah kita meninggikan level keimanan kita, wakafkan diri kita untuk Allah dan rasakan bedanya. Kayak iklan ya gue. Gitu. Kalau kiat khusus itu biasanya saya menampar diri saya dengan hal-hal yang tidak sibuk dengan dunia. Jadi saya menampilkan misalnya begitu saya mau tidur, saya tanya tadi sama Allah ridho nggak nih kalau saya mikirin dia? Saya kesampingkan yang Allah tadi. Kemudian saya sering banget tuh bercermin, saya bilang bahwa di cermin orang yang berhak untuk bahagia itu adalah orang yang dicermin itu. Jangan lukai dia. Dia harus masuk surga, dia harus lebih baik dari yang kemarin. Jadi coba berkaca dalam diri kita dan malamnya kita muhasabah.
Biasanya kalau kita sudah mencapai level itu beda banget. Seperti Ibu tadi bilang, semua orang tahu Tuhan dekat. Nggak semuanya orang bisa nemuin loh. Nggak semuanya orang bisa merasakan kehadiran Allah yang begitu sempurna sesuai dengan asmanya dalam diri kita. Karena Allah itu harus dihadirkan. Allah itu harus, katanya kan kalau kita berjalan, Allah akan mendekati kita dengan berlari. Artinya apa? Kalau kita menjauh, melangkah satu langkah ke belakang, Allah juga akan lebih jauh. Aku dekat, engkau dekat. Aku jauh, engkau jauh, kata Ibu. Jadi kiatnya adalah tanyakan selalu dalam diri kita, apakah ini yang Allah ridho? Apakah ini yang Allah minta dari diri kita? Apakah ketika kita pulang besok, mati itu pelajaran yang paling luar biasa ya? Apakah ketika pulang besok kita punya bekal? Apakah kita berangkat sekarang? Apakah ketika kita tidur, jantung kita akan tetap Allah jaga untuk berdetak? Bayangkan kalau itu nggak berdetak lagi besoknya. Besoknya semua orang masih ada, kita belum tentu masih ada. Semoga kiat untuk menjauhkan hal-hal yang dunia bisa menjadi sedikit ilmu. Begitu Bu? Insya Allah. Waktunya masih ada kan?